Adam alaihissalam itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita tahu ya, ada 4 nih. Pertama, ada yang diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Itu namanya adalah Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu itu Adam. Yang diciptakan tanpa ayah itu adalah siapa? Isa alaihissalam. Yang ketiga, diciptakan tanpa ibu. Nah, apakah ada yang diciptakan tanpa ibu? Ada. Yang diciptakan tanpa ibu itu adalah Hawa. Hawa itu diciptakan dari Adam, ya. Dan Hawa itu diciptakan dari Adam, berarti yang namanya Hawa, bapaknya itu adalah Adam. Hawa diciptakan tanpa ibu. Dan ada yang diciptakan punya ibu, punya ayah. Siapa? Kita. Jadi sekarang kita sudah ada 4. Ya, ataupun pegangan di antara kita. Jadi ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, Adam. Tanpa ayah tapi ada ibu, Isa alaihissalam. Ya, Adam alaihissalam, Isa alaihissalam. Lalu selanjutnya tanpa ibu tapi ada ayah, Hawa. Dan ada ayah, ada ibu, itu adalah kita. Untuk pegangannya untuk kita semuanya. Subhanallah. Dilanjutkan lagi. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang penciptaan Adam, namun saya sangat singkat sekali untuk mengulang agar tidak lupa terhadap pelajaran yang kemarin. Malaikat Ijrail ataupun Malakul Maut mengambil tanah dari berbagai macam tempat yang ada di bumi. Lalu diambil tanah itu namanya turab. Jadi turab ini adalah tanah. Lalu setelah tanah itu diberikan air lalu diadukan, itu ciptaan Adam, ya. Agar tahu bagaimana penciptaannya. Jadi pertama kali tanah itu diambil, dicampurkan dengan air, namanya tin. Makanya mengatakan setan itu kan khalaqtahu tinan. Aku harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, tapi bilangnya iblis itu mengatakan tin. Tin itu adalah tanah yang sudah dicampur disatukan dengan air. Itu namanya tin. Itu namanya tin. Setelah itu apa? Tin ini sudah bersatu. Coba sekarang bisa dibayangkan tanah dikasih air udah nyampur namanya tin. Setelah itu udah mulai keras tapi masih bisa digerakkan, itu namanya tinun lazib. Itu proses Adam. Tinun lazib. Selanjutnya begitu sudah tinun lazib. Jadi kalau seandainya ibu bapak bisa melihat orang yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat, ya, yang diputer-puter gitu kan. Nah, setelah itu bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk, itu namanya tinun lazib. Saat Adam tinun lazib dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sehingga Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah langsung. Lima khalaqtu biyadai, ya, lima khalaqtu biyadai, yang mana Adam diciptakan dengan tangan Allah langsung. Selanjutnya apa lagi? Setelah diciptakan, dibentuk, lalu dibiarkan tanah itu dan menjadi mengering. Nah, kalau sudah mengering namanya salsalin min hama'i masnun, seperti itu. Maka itulah yang terjadi penciptaan Adam alaihissalam. Ini pernah saya sampaikan, lalu ditinggalkan beberapa lama, ada matan 40 hari tanpa ada nyawa. Tanpa ada nyawa siapa? Tanpa dikasih nyawa apapun. Subhanallah. Ini yang terjadi kepada Adam alaihissalam di pertemuan lalu. Lalu setelah diciptakan Adam, ditiupkan ruh, lalu Adam bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, lalu Allah katakan rahimah rabbuk, ya. Subhanallah, baru di awal penciptaan saja Allah sudah katakan kau mendapatkan rahmatku. Masya Allah, setelah memuji Allah. Intinya siapapun yang memuji Allah, Allah mencintainya. Siapapun yang memuji Allah, Allah menyayanginya. Pandai-pandai memuji kepada Allah, maka pasti Allah akan menyayanginya. Siapapun yang paling ingin dicintai oleh Allah dan disayang oleh Allah, pandai-pandailah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Adam pertama kali adalah bersin, beliau katakan alhamdulillah, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan rahimallah, atau dikatakan rahimah rabbuk. Allah menyayangimu, Allah mencintaimu. Ini tik-tak yang sangat luar biasa. Lalu Adam diperintahkan untuk berjalan, di situ ada malaikat, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Allah, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatul ummatika. Ini adalah cara penghormatanmu dan penghormatan untuk anak turunanmu atau cucu-cucumu. Masya Allah. Ini adalah kata-kata yang sangat jelas sekali, ya.
Kemarin pun sudah disampaikan, lalu akhirnya Adam alaihissalam punten tinggallah di sorga bersama dengan Hawa. Ini untuk diketahui. Saya ingin sampaikan beberapa poin dan beberapa hal untuk diketahui. Setelah Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa yang perlu untuk kita ketahui, ya. Peristiwa untuk kita simak ini adalah tentang penciptaan daripada dzurriyyah Adam sebelum Adam bermasalah dengan setan atau sebelum Adam bermasalah dengan iblis, ya. Apa yang dilakukannya? Nah, ini dia nih. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan kata-kata sangat indah sekali. Apa yang dilakukannya? Al-Quran dulu mengatakan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dia. Qalu bala, punten. Qalu bala. Saya sampaikan begini. Ingatlah, begitu Adam diciptakan oleh Allah, setelah Adam diciptakan oleh Allah, Allah usap di bagian punggung Adam. Diusap di bagian punggung Adam, maka keluarlah keturunan-keturunan Adam, termasuk kita keluar di situ. Kita keluar di situ. Jadi begitu Allah usap punggung Adam, kita keluar semuanya. Keturunan Adam keluar semuanya. Masya Allah. Ya. Banyak sekali keturunan Adam. Dan setiap yang keluar, ruh itu, termasuk kita, ditanya, alastu birabbikum? Apakah kalian bersaksi aku sebagai Tuhanmu? Itu katakan, alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Ini adalah kata-kata yang sangat tegas sekali ketika ditanya, alastu birabbikum? Masya Allah. Saya lanjutkan lagi. Allahu Akbar. Setelah itu apa? Adam alaihissalam, kalau melihat daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu Allah usapkan ke punggung Adam, Masya Allah, Allah katakan, khalaqtu haula'i ahlil jannah. Masya Allah. Aku ciptakan mereka ini keturunan-keturunan Adam untuk menjadi ahli sorga. Masya Allah, keluarlah keturunan Adam yang ahli sorga. Lalu wa khalaqtu haula'i ahli nar, dan aku ciptakan mereka untuk ahli neraka, maka keluarlah keturunan Adam untuk ahli neraka. Jadi ternyata, iya, subhanallah sahabat-sahabat live dimanapun berada, Allah telah menentukan turunan Adam ahli sorga atau ahli neraka saat pertama kali Adam diciptakan. Lalu Allah mengusap punggungnya Adam. Lalu saat Allah mengusapnya keluar ruh manusia. Dan saat itu ruh itu keluar. Dan Allah katakan, nih aku ciptakan anak-anak Adam untuk jadi ahli sorga. Brrr, keluar. Masya Allah. Dan yang ini aku ciptakan untuk anak Adam ahli neraka. Brrr, keluar. Subhanallah. Ini ciptakan khalaqtu haula'i li ahli nar wa khalaqtu haula'i li ahli jannah. Ini benar-benar kata-kata disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat Allah menciptakan keturunannya Adam. Lalu saat itu, subhanallah, para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kalau kita telah ditentukan ahli surga dan ahli neraka sejak Adam diciptakan di sana dulu, fa bima na'mal? Habis itu untuk apa kita kerja? Untuk apa kita ibadah kalau sudah ditentukan surga dan nerakanya?" Subhanallah. Iya, punten. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya akan bertanya, ya, jangan pernah merasa dengan mengatakan, ya udahlah, saya mah pasrah aja kok. Kenapa? Karena sudah ditentukan ahli sorga dan ahli neraka sayanya ini. Benar. Kita telah ditentukan ahli sorga dan ahli nerakanya. Benar, benar. Yakin itu, yakin. Tapi punten, kita tidak tahu kita itu ahli sorga atau ahli neraka. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Punten, saya tanya. Sahabat live dimanapun berada, iya, yakin apa tidak Allah telah tentukan kita ahli surga, ahli neraka? Jawabannya yakin. Yang kedua, tahu nggak kita ahli surga atau ahli neraka? Jawabannya tidak. Ketiga, saya tanya, punten, mau ke surga apa mau ke neraka? Jawabannya mau ke surga. Yang keempat, tahu nggak jalan menuju surga? Jawabannya tahu, tinggal taat kepada Allah. Nah, kalau mau ke surga, terus tahu jalannya, jalankan aja. Subhanallah. Sekarang mau nggak ke neraka? Jawabannya tidak mau. Tahu nggak jalan menuju neraka? Tahu, maksiat saja. Nah, kalau tidak mau ke neraka, tinggalkan maksiat itu. Kita maunya ke surga, tapi perjalanannya kakinya melangkah untuk dekat ke neraka. Kan jadi aneh. Jadi kalau mengatakan, buat apa saya bekerja? Kan saya sudah ditentukan ahli surga dan ahli nerakanya. Betul, sudah ditentukan ahli surga dan ahli nerakanya. Tapi apakah Anda tahu Anda ahli surga atau ahli neraka? Tidak. Anda mau ke surga apa neraka? Mau ke surga, tahu jalannya, tahu bagaimana taat kepada Allah. Ya sudah, jalankan saja. Maka kata-katanya, i'malu fasayarallahu amalakum.
kerjakan, maka Allah akan memudahkan apa yang kau inginkan. Subhanallah. Maka disitulah Rasulullah menjawab mengatakan, hai sahabat-sahabatku, bagaimana Allah menunjukkan dia ini ahli surga atau ahli neraka? Apa kata Rasulullah? Idza ahabballahul abdu ista'malah. Ingat, jika Allah telah menunjukkan orang ini untuk menjadi ahli surga, maka Allah akan tanamkan di hatinya keimanan dan kemudahan untuk melakukan amal soleh, sehingga dia memudahkan dirinya untuk menjadi ahli surga. Subhanallah. Sekarang, punten, kita pernah mendengar kan? Kita pernah mendengar ketika kita ini berbuka saum ini untuk mampir agak sedikit jauh saya sampaikan. Kenapa? Agar tahu bagaimana hakikatnya tentang masalah qada qadar yang Allah tentukan buat kita. Pernah dengar nggak? Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Ya kan? Pertama, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, bahagia ketika jumpa dengan Allah. Itu kan yang kedua kan? Bahagia nanti ketika jumpa dengan Allah. Oh iya, nanti di akhirat. Benar. Tapi yang jadi pertanyaan, bahagia ketika berbuka. Kalau bahagia ketika berbuka, itu mah sebetulnya nggak usah diceritakan. Karena apa? Ya lagi lapar, lalu datang maghrib, bahagia. Tapi yang paling ditekankan bukan bahagia karena berbukanya itu. Tapi bahagia apa? Bahagia karena Anda diberikan kemampuan dan keinginan oleh Allah sehingga Anda bisa melaksanakan ibadah saum. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Anda bisa taat melaksanakan ibadah saum dan Anda mampu melaksanakan ibadah saum, menjalankan perintah Allah. Itulah yang membuat Anda bahagia. Ya, itulah membuat Anda bahagia. Kenapa? Karena sebenarnya yang membuat kita bahagia di bulan Ramadan, saum ini adalah bahagia karena kita diberikan iman dan diberikan keinginan saum dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum. Itu yang dikatakan kebahagiaan sesungguhnya saat berbuka. Iya. Berarti saat teman-teman live ini belajar Zoom sama-sama di sini, yang sebenarnya bukan karena Anda punya waktu. Bukan karena Anda sehat. Bukan karena Anda punya kuota, ya, bukan karena Anda dikasih tahu sama teman untuk ikutan kajian ini. Tidak, tapi apa? Hakikatnya Allah memudahkan Anda untuk ikut kajian di Zoom ini, di live ini. Kenapa? Karena Allah sayang sama Anda. Allah cinta sama Anda. Allah sayang sama Anda, Allah cinta sama Anda, terserah. Allah kasih jalan bagaimana saja. Bagaimana caranya? Apakah melalui temannya, ada kajian nih. Apakah tiba-tiba ketemu itu, ketemu akhirnya buka Zoom-nya, akhirnya duduklah di situ. Padahal, punten, bisa saja kan sore-sore gini kita bisa melakukan aktivitas apapun di rumah. Bisa. Bisa, iya. Tapi kenapa harus ngaji? Siapa yang telah menanamkan kepada Anda ingin hadir kajian di Zoom ini? Jawabannya adalah Allah. Nah itu dia. Apabila Allah ingin menjadikan keturunan Adam ini ahli surga, Allah mudahkan dia untuk melakukan amal soleh. Allah tanamkan di hatinya keinginan untuk melakukan amal soleh. Tapi apabila punten Allah menjadikan orang ini ahli neraka, maka Allah jauhkan dia keinginan berbuat baik. Bahkan hatinya dan keinginannya selalu melakukan maksiat dan maksiat, maksiat dan maksiat. Walaupun rumahnya dekat masjid, walaupun tiap hari dengar baca Quran, ya nggak bisa karena hati ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah saat Allah ciptakan siapa? Adam. Iya. Jadi turunan Adam telah ditentukan neraka dan surganya sejak Adam diciptakan. Masya Allah, betapa dahsyatnya itu. Betapa dahsyatnya ini kejadian yang sangat luar biasa. Saya lanjutkan. Saat keluar ruh semuanya, ruh ini keluar semuanya, maka ada satu ruh yang bercahaya, terang, indah sekali. Lalu dilirik oleh Adam, sampai Adam kaget. Ya Rabb, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya siapa ini? Jawabannya, ini ada ruhnya cucumu adalah Daud alaihissalam. Daud adalah nabi. Ya, Daud adalah turunanmu yang akan jadi nabi kelak. Ditanya, berapa tahun usianya Daud nanti? Usianya adalah kira-kira, Allah katakan, usianya adalah 60 tahun. Usianya adalah 60 tahun. Lalu Adam bertanya, usiaku berapa ya Allah? Usiamu 1000 tahun wahai Adam. Kalau gitu hadiahkan untuk cucuku 40 tahun agar dia genap menjadi berapa? 100. Jadi hadiahkan 40 tahun untuk cucuku ini. Masya Allah, Allah ambil 40 tahun dari Adam, serahkan kepada Daud alaihissalam. Masya Allah.
Hadiah dari siapa? Dari kakeknya, dari Adam untuk Daud alaihissalam. Pegang baik-baik. Iya. Subhanallah. Dilanjutkan lagi. Maka saat itu Adam alaihissalam hiduplah bersama Hawa di sorga. Dan iblis sudah dikeluarkan. Lihat. Iya. Ketika Allah katakan kepada iblis dan Allah usir iblis. Iblis, ya keluar kamu dari sorga ini. Karena kamu ini adalah makhluk yang sombong. Makhluk yang sombong. Tidak mau sujud kepada Adam, menghormati Adam. Padahal yang menyuruh kamu sujud itu adalah aku. Iya. Id amartuk. Itu dalam ayatnya. Kenapa engkau tidak mau sujud saat aku memerintahkanmu untuk sujud kepada Adam? Jawabannya, aku harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Aku dari api. Api lebih baik daripada tanah. Maka kesombongan itu Allah jadikan Adam keluar dari sorga. Tapi punten, dengan mengatakan kata-katanya, dicap iblis untuk menjadi ahli neraka. Dicap iblis untuk tinggal di neraka. Karena apa? Karena kesombongannya. Lalu apa kata iblis? Dengan kata-katanya, Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah mengecap aku, telah meyakinkan aku kalau aku ini ahli neraka. Dan aku ini asli diusir dari sorga selama-lamanya dan tempatku adalah neraka. Maka kami mohon padamu ya Allah, tolong hidupkan kami bersama keturunan-keturunan kami. Tidak ada satupun yang sakit. Tidak ada satupun yang susah. Tidak ada satupun yang merasakan kegundahan, kegelisahan, kesakitan di dunia ini. Kami ingin senang selama-lamanya di dunia. Karena apa? Karena kami pasti akan masuk neraka. Itu permintaan iblis. Ya, anzirni ila yaumi yub'atsun. Hai Allah, tolonglah aku minta padamu. Jangan kau berikan kesengsaraan kepada kami selama kami hidup. Kami dan keturunan-keturunan kami. Cukuplah kesengsaraanku yang pasti nanti neraka. Lalu Allah kabulkan dengan mengatakan, ya, kamu adalah termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Subhanallah. Bayangkan. Iblis ini dari mulai saat itu sampai hari ini, sampai kiamat yang akan datang, tidak ada iblis yang susah. Tidak ada iblis yang bingung. Tidak ada iblis yang memikirkan kesehatannya karena sakit. Tidak ada iblis yang cari makanan karena susah ekonomi. Tidak ada iblis yang dalam kesusahan. Kenapa? Iblis itu semangat, sehat, selalu demikian. Subhanallah. Minta pada Allah, ya Allah tangguhkan aku ini. Allah katakan, ya aku akan tangguhkan kamu. Kamu selalu sehat selama hidup. Karena kamu sudah dicap untuk dijadikan ahli neraka. Begitu iblis dikabulkan permohonannya untuk selalu sehat di dunia. Nggak sakit di dunia. Nggak ada yang mati di dunia. Jangankan mati, flu aja nggak. Jangankan mati, subhanallah, gatal aja nggak. Jangankan mati, bersin aja tidak. Kenapa? Maksudnya apa? Nggak ada rasa sakit yang dimiliki oleh iblis sama sekali. Kenapa? Ya, sehat. Lalu apa? Begitu Allah kabulkan, dia ngelirik ke Adam. Setelah dikau, ya kamu selalu sehat, kamu tidak akan pernah sakit. Kamu selalu sehat, kamu tidak pernah sakit. Dan aku akan tangguhkan kamu kesakitannya. Tiba-tiba ngelirik ke Adam, lalu mengatakan, la ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunan-keturunannya semuanya. La haula wala quwata illa billah. Aku bersumpah untuk menyesatkan. Siapa? Untuk menyesatkan Adam dan keturunan-keturunannya semuanya. Itu sumpahnya. La ughwiyannahum ajma'in. Maka kalau saya ingin sampaikan, punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, pegang baik-baik. Iblis itu adalah musuh nyata. Satu, iblis adalah musuh nyata. Dalam Al-Quran mengatakan, fattakhiduhu aduwa, jadikanlah iblis itu musuh buatmu. Jangan pernah berdekatan dengan fattakhiduhu aduwa, jadikanlah musuh. Nggak boleh ada komunikasi sekecil apapun dengan iblis. Fattakhiduhu aduwa. Yang kedua, iblis ini pekerjaannya cuma satu. Apa? Goda manusia, menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia. Cuma satu pekerjaannya. Kalau kita di dunia, waduh, pekerjaan kita tidak satu. Urus anak, urus istri, urus suami, urus kantor, cari nafkah.
Belum dengan kesehatan kita, hormat pada orang tua, kepada yang kecil bagaimana, kepada anak bagaimana, kepada yang sudah sepuh bagaimana. Kenapa? Karena kita ini banyak urusan. Tapi kalau iblis urusannya cuma satu. Apa? Gimana caranya menyesatkan manusia sesesat-sesatnya. Itu cuma satu. Pekerjaan iblis cuma satu. Yang dipikirin itu gimana cara nyesatin manusia, gimana cara biar manusia hancur. Itu aja pekerjaannya satu. Ketiga, punten, biar tahu nih, untuk mengetahui, iblis ini melihat kita, tapi kita tidak melihat iblis. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Tiga. Iblis melihat kita nggak melihat mereka. 4. Untuk tahu ya, dicamkan baik-baik. Dan punten, iblis ini tadi ya nggak pernah sakit. Iblis ini nggak pernah susah. Bayangin aja. Iblis nggak sakit, nggak susah, nggak kelihatan sama kita. Pekerjaannya cuma satu. Subhanallah ya. Ini iblis dan dia musuh kita. Waduh, ini nih udah 4 kita pegang. Iblis tuh begitu tuh. Biar tahu nih. Lalu yang kelima apa? Iblis ini punya teman. Teman siapa? Temannya. Di mana? Di diri kita. Apa temannya? Temannya itu adalah hawa nafsu kita. Iblis ini mempersilahkan punten hawa nafsu itu yang ada dalam hati kita ini. Ya, mempersilahkan kepada iblis. Iblis, ayo dong masuk ke dalam hati ini. Melalui siapa? Melalui hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah punten CS-nya iblis, temannya iblis. Na'udzubillah. Ya, itulah hawa nafsu. Hawa nafsu demikian. Dimasukkan kata hawa nafsu. Iblis silakan masuk. Masuklah iblis. Kemana ke hawa nafsu? Kemana ke hati? Melalui siapa? Melalui hawa nafsu. Jadi temannya iblis itu adalah hawa nafsu. Temannya iblis adalah hawa nafsu. Subhanallah. Saya lanjutkan lagi, punten. Iya. Berarti itulah kejadiannya iblis. Biar tahu semuanya. Ternyata iblis ini kehidupannya demikian sehingga kita tidak perlu lagi yang namanya dekat-dekatan dengan iblis. Adam. Nah, punten. Apa yang terjadi kepada Adam? Yang terjadi kepada Adam ini punten gara-gara membuka komunikasi dengan iblis. Iya. Membuka komunikasi dengan iblis. Ketika iblis bicara awal tidak didengarkan. Iblis bicara tidak dengarkan. Yang pernah saya sampaikan di tadi malam. Ya, akhirnya iblis ini bukalah komunikasi dengan Adam. Kata iblis mengatakan, Adam, kamu kan diciptakan sebenarnya bukan buat di sorga, tapi buat di bumi. Bumi itu kau telah tahu. Bumi itu kejadiannya begini. Bumi itu capek. Bumi itu melelahkan. Maka tahu nggak alasannya kenapa Allah melarang kamu untuk memakan buah ini. Kamu tahu buah ini namanya buah apa? Ada mengatakan, saya nggak tahu ini buah apa. Jawaban, ini adalah buah khuldi. Yang mengatakan buah khuldi itu iblis. Apa khuldi itu artinya? Abadi. Ini adalah buah abadi. Adam, jika Anda memakan buah ini, maka engkau akan abadi di sorga. Rencana Allah akan gagal dan engkau akan mendapatkan keabadian di sorga ini. Makanlah Adam. Punten, kata-kata yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang perlu ketahui oleh kita semuanya. Iya. Adam tadinya sangat tidak percaya. Kalau ditanya, kok Adam bisa ketipu ya sama iblis? Ketipunya kenapa ya? Kok percaya ya sama iblis? Kenapa? Karena iblis ini, subhanallah ya, bisa menjadikan Adam tertipu karena iblis bersumpah dengan atas nama Allah. Itu iblis. Jadi iblis ini bersumpah atas nama Allah. Apa kata-kata iblis? Dengan jelas dengan mengatakan, aku bersumpah. Faqasama, dan punten, dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Kalau bahasanya begini nih, saya terjemahkan. Demi Allah, Adam, Hawa, ya, aku ini termasuk orang yang berikan nasihat kepadamu. Bersumpah demi Allah, itulah iblis. Demi untuk menjatuhkan Adam. Dia mengatakan demi Allah, aku ini adalah orang atau makhluk yang berikan nasihat kepadamu. Maka kalimatnya, ikuti apa yang aku inginkan, ikuti apa yang aku petuahkan. Makan demi Allah. Ini adalah apa? Ini adalah keabadian untukmu. Subhanallah. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah percaya. Siapa yang percaya? Adam kepada iblis. Kata Adam, oh, gak mungkin dia mengatakan demi Allah, pasti dia itu berani.
Karena Adam melihat Allah yang maha agung, yang indah, lalu bersumpah atas nama Allah. Masa sih tidak percaya? Masa saya tidak percaya kalau ada makhluk mengatasnamakan Allah? Maka Adam langsung percaya, Hawa langsung percaya. Kata Hawa, tuh udah bersumpah demi Allah. Kalaulah iblis tidak bersumpah demi Allah, Adam tidak akan pernah tergoda. Tergodanya Adam alasannya satu. Karena apa? Karena iblis bersumpah palsu. Makanya siapa yang pertama kali bersumpah palsu dan mudah gampang bersumpah dengan seperti itu? Siapa? Iblis. Ini saya sampaikan untuk alur kisahnya agar mudah difahami oleh teman-teman live dimanapun berada. Setelah itu apa? Maka Adam dan Hawa mengambilnya dan memetiknya. Setelah memetiknya, dimakannya. Subhanallah. Begitu mula-mula dimakannya, Adam mencoba memakan, Hawa mencoba memakannya. Apa yang terjadi pertama kali? Subhanallah. Yang pertama kali terlihat setelah Adam dan Hawa memakan buah khuldi ini yang dikatakan oleh iblis ini buah abadi. Punten, kalimatnya terlepaslah dari berbagai macam keindahan yang ada pakaiannya. Pakaiannya mulai terlepas. Semacam mulai melepas dan mulai robek sedikit-sedikit. Maka saat ketika melihat ini mau lepas, ini kenapa lepas ini? Kenapa terlepas ini? Subhanallah, kaget Adam. Dan Adam mengatakan, wah pasti ini adalah kekeliruan yang ada. Maka saat ini lepas, fatafiqa. Tafiqa itu memetiknya. Apa? Warakah. Warakah apa? Warakah itu daun-daun. Yang ada di mana? Yang ada di sorga. Dipetiknya daun yang ada di sorga ditempelkan. Petik daun yang ada di sorga. Ditutuplah tubuhnya dengan daun yang ada di sorga. Jadi Adam tidak pernah terlihat dalam keadaan uryan ataupun telanjang. Tidak menggunakan busana. Lepasnya pakaian tidak brut, langsung lepas. Tapi apa? Perlahan lepasnya. Setiap lepas ambil daun dari sorga. Ambil daun dari sorga. Dan subhanallah dalam keadaan seperti itu Adam tidak atau mulai terlepas. Takut nanti terlihat auratnya oleh Hawa. Dan Hawa pun takut terlihat auratnya oleh Adam. Menjauh. Adam berlari dari Hawa. Hawa pun berlari dari Adam, agak sedikit berjauhan karena malu. Subhanallah, itu kenyataannya. Pada dasarnya manusia itu punya rasa malu untuk terlihat auratnya. Pada dasarnya demikian. Adam baru terlihat saja pakaiannya, mulai lepas Adam malu, cepat untuk menutupinya. Pada dasarnya manusia itu punya rasa malu ketika terlihat auratnya. Karena diawali begitu. Jangankan kepada orang lain, Adam malu terlihat auratnya oleh Hawa. Hawa malu terlihat auratnya oleh Adam. Bayangkan bisa demikian adanya. Pada dasarnya demikian. Jadi kalau seandainya dikatakan haya'u minal iman, itu memang benar-benar kenyataannya. Berarti kalau sekarang ada ikhwah atau akhwat masih saja bisa membuka auratnya seperti apa dan bagaimana, punten itu sudah keluar dari fitrah kemanusiaan yang sungguhnya dimiliki oleh Adam dan Hawa. Kita belajar ini, sirah ataupun belajar Qisasul Anbiya, itu juga untuk introspeksi diri kita sendiri. Iya. Jadi punten, padahal kalau dibuka satu persatu dari hikmah yang ada, waduh terlalu banyak kejadian-kejadian antara Hawa dan Adam, penciptaan semuanya dikaitkan dengan zaman sekarang dan perilaku kita sekarang. Semua nasihat untuk kita semuanya. Namun kita petik satu persatu ataupun yang singkat-singkat saja. Pergi dua-duanya. Lalu Allah tanya, ya Adam, hei Adam, afiraru minni. Kamu mau pergi kemana? Kamu lari dariku, mau lari kemana? Aku ini Allah, kamu lari kemanapun aku akan bisa menemukanmu. Kenapa? Adam berlari. Berlari juga panik. Panik apa? Satu, punten, aurat. Yang kedua, malu sama Allah. Dia lari, Hawa pun lari, Adam pun lari. Dan berhasillah syaitan untuk punten menjatuhkan Adam. Lihat ayahanda bunda. Teman-teman live dimanapun berada. Apa yang dikatakan oleh Adam ketika Allah tanya, atafirru minni ya Adam, afiraru minni ya Adam, apakah engkau lari dariku ya Adam, apakah kau ingin lari dariku ya Adam? Apa kata Adam? Aku tidak berlari darimu ya Allah, walakin nistahyaitu, tapi aku malu. Aku malu ya Allah, aku malu apa yang telah aku lakukan saat ini, aku malu. Aku malu. Iya. Lalu Allah katakan dan mengatakan, alam aqul lakum, bukankah aku sudah bilang padamu, hati-hati dengan syaitan.
Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu. Jangan sampai engkau keluar dari sorga karena setan. Ini sebelum Adam terganggu oleh setan atau oleh iblis, Allah sudah kasih warning kepada Adam, peringatan, mengatakan, Adam, hati-hati dengan yang namanya iblis ini. Dia adalah musuhmu dan jangan sampai engkau ini keluar dari sorga karena perilaku iblis ini. Dalam surat Toha itu ada ayat 117 ya, mengatakan fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ingat, jangan sampai yang namanya iblis ini menggodamu dan mengeluarkan kamu dari sorga. Hati-hati Adam. Itu kata siapa? Kata Allah kepada Adam sebelum ini terjadi. Makanya punten, kata Allah dengan mengatakan alam anhakuma, bukankah aku sudah melarang kepadamu untuk tidak mendekati pohon ini? Kamu bukan hanya mendekati, tapi kamu malah memakannya. Iya. Lalu, dan bukankah aku juga sudah bilang hati-hati dengan iblis ini, karena ini adalah musuh yang nyata, harus kau jadikan musuh dan jangan sampai engkau tergoda olehnya dan bisa mengeluarkan kamu dari sorga. Adam diam. Subhanallah. Gak bisa jawab apa-apa. Lalu Allah langsung tegas mengatakan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Adam, Hawa, akibat perbuatanmu ini turunlah engkau ke bumi. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah ke bumi. Subhanallah, iya. Turunlah ke bumi, maka diturunkan Adam dan Hawa dari sorga menuju ke bumi. Allahu Akbar. Inilah penyebabnya. Setan inilah yang telah menjadikan Adam ini terpleset di sorga. Gara-gara apa? Setan ini ingin menjerumuskan manusia dengan apapun bisa. Apapun bisa dikerjakan. Walaupun dengan dusta sekalipun. Dan dustanya ini kelas tinggi. Kenapa? Bersumpah dengan sumpah palsu. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku ini adalah makhluk yang memberikan nasihat kepadamu. Ternyata dusta. Subhanallah. Turunlah Adam sorga ini. Dari sorga turunlah ke bumi. Keberhasilan iblis untuk menjadikan Adam dan Hawa keluar dari sorga. Berhasil ada ini, iblis ini. Na'udzubillah. Apa yang terjadi kepada Adam saat di bumi ini? Sampailah Adam ke bumi. Begitu tiba di bumi, Adam dan Hawa tidak disatukan, tapi dipisahkan. Ingat, berarti sekarang punten. Sekarang ini ada dua makhluk ataupun ada, kalau dikatakan ya, ada dua makhluk yang sudah berbuat dosa. Iblis dan manusia. Iblis dan manusia, ini sekarang ini. Iya. Iblis dan manusia inilah yang telah berbuat dosa. Iblis dan manusia. Iblis sudah berbuat dosa. Dan manusia telah berbuat dosa. Sekarang, apa yang membuat iblis berbuat dosa? Jawabannya karena iri atau hasad. Iri kepada Adam. Kenapa Adam jadi khalifah? Itu dosa pertama. Itu dosa pertama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iri. Setelah iri apa? Sombong. Ini iblis semua nih. Aku lebih baik. Nah itu dosa iblis juga itu. Sombong. Habis itu apa? Habis itu punten-punten. Apa? Bohong. Ngebohongi Adam. Nah punten, iblis ini dosanya adalah satu, hasad atau iri. Dua adalah sombong. Yang ketiga adalah bohong. Nah, ini dosa, tiga dosa yang dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Langsung dalam waktu yang sangat cepat sekali. Subhanallah. Sementara manusia, Adam, yang membuat dosanya itu apa? Tidak bisa dipungkiri. Adam mulai berpikir untuk memakan buah khuldi ini karena dengan menginginkan nikmat yang kekal, yang abadi, karena tahu dunia tidak seperti di sorga, maka berpikir, aduh kalau gitu saya nggak mau ke bumi karena saya ingin di sorga. Karena ada pemikiran ingin mendapatkan sorga lebih lagi, maka dijawab dengan mengatakan apa? Kata-kata tadi disampaikan, oh Adam, iblis masuk, kamu ingin di sorga selamanya, makanlah buah abadi ini. Makanlah buah abadi ini. Pegang baik-baik. Adam sampai mengambil buah itu karena ada, punten bahasanya, tama. Ingin mendapatkan kenikmatan lebih lagi. Yang menyebabkan Adam keluar dari sorga, tama.
Tama itu apa? Rakus, ingin mendapatkan lebih. Dan ini dikatakan memang begitu kenyataannya. Tapi kalau iblis, 3 tadi. Hasad, sombong, satu lagi apa? Dusta. Sekarang, kalau di antara kita, manusia, ada sifat sombong, itu bukan warisan Adam. Ada sifat hasad, bukan warisan Adam. Ada sifat dusta, bukan warisan Adam. Siapa yang mewarisi 3 sifat ini? Yang mewarisi sifat yang jelek ini adalah iblis. Kalau ada sifat rakus, nah itulah sifat manusia yang sebenarnya. Itu sifat manusia yang sebenarnya. Tapi kalau untuk sifat 3 ini, manusia tidak mengenalnya. Tinggal cek. Pernah nggak kita ini hasad? Berarti punten, ada beberapa titik iblis kita mendapatkan warisan iblis. Na'udzubillah. Ada sombong, kita mendapatkannya. Bohong, kita mendapatkannya. Karena Adam tidak pernah bohong. Adam tidak pernah sombong. Dan Adam tidak pernah hasad. Subhanallah. Ini tolong pegang baik-baik. Iya. Ternyata itulah 3 dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Dan sekarang cek di bumi ini berapa banyak yang sombong, berapa banyak yang hasad, dan berapa banyak yang bohong. Itu adalah warisan dari iblis. Na'udzubillah. Kalau tama, itu adalah rakus tadi. Memang Adam ada sifat itu. Tapi, lihat tapinya apa? Iblis ketika Allah katakan, kamu sombong, kamu diusir dari surga, pergi. Iblis malah mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau kepada Allah, kalau Allah mau jadikan ahli neraka sama aku, jadikan saja aku ahli neraka. Tapi saya minta, aku ingin kau jadikan makhluk yang tidak pernah sakit di bumi ini, tidak pernah susah di bumi ini, karena aku sudah dijamin jadi ahli neraka. Itu permintaan iblis. Tapi kalau Adam, begitu Adam dikeluarkan dari sorga, turun ke bumi, apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Langsung Adam sujud dan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah dahsyatnya Adam. Adam begitu turun ke bumi, langsung dengan mengatakan, ya Allah, ampuni aku, ampuni kami. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah keluar dari sorga karena kekeliruan kami. Maafkan kami, ampuni kami. Tuh dahsyatnya. Jika engkau tidak memaafkan kami, maka pastilah kami termasuk orang yang merugi. Allahu Akbar. Itu Adam. Berarti sifat manusia yang sesungguhnya ketika berbuat salah, taubat. Itulah manusia. Kalau berbuat salah, nanti itu warisan iblis. Itu dipegang baik-baik kita semuanya. Hati-hati. Hati-hati, kita lebih mengenal terhadap iblis itu untuk apa? Biar kita ini tidak terjebak di dalam punten. Tidak terjebak di dalam apa? Dalam jebakannya. Dalam jebakannya. Nggak usah komunikasi dengan iblis sekecil apapun. Nggak usah jauh-jauh. Pergi. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah ada komunikasi dengan iblis. Iya. Pergi jauh-jauh dengan iblis. Kenapa? Bahaya. Kena sedikit. Terus. Coba sedikit. Coba. Itulah iblis. Mengerikan sekali. Adam sujud minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punten iblis tidak. Itu bedanya. Jadi kalau mengatakan, misalnya kita mengatakan wajar kan manusia tempat salah, Adam pun berbuat salah. Yap, Adam berbuat salah, tapi Adam langsung tobat. Kapan? Saat itu juga dia tobat. Itu Adam. Oh, wajarlah saya berbuat salah sama kamu. Iya, wajar buat salah, tapi kamu harus minta maaf. Seperti itu. Kapan minta? Ketika Anda tahu Anda salah, minta maaf. Jangan dinanti-nantikan. Itu dahsyatnya. Dan itu sifat manusia. Tapi kalau Anda berbuat salah, lalu tobatnya dinanti-nantikan, itu bukan sifat manusia. Sifat manusia saat itu salah, saat itu taubat. Sifat iblis saat itu salah, boro-boro taubat. Dia kekeh dengan membela tentang apa yang ada dalam dirinya. Itulah iblis. Yang membela kesalahan, itu sifat iblis. Lalu kalau mengetahui tentang kekeliruannya dan minta maaf, itulah hakikatnya sifat manusia. Dahsyat sekali, iya.
Nggak ada Adam begitu. Hei Adam, keluar kamu dari sorga. Sekarang kamu tinggal di bumi karena kesalahanmu. Apakah Adam mengatakan kata, ya Allah, cuma satu doang kesalahan saya, masa tega kau keluarkan aku dari sorga ke bumi? Nggak ada. Salah ya salah, langsung minta maaf. Itulah dahsyatnya dan hebatnya sifat manusia sesungguhnya. Bapak kita tuh begitu, ya. Maka tinggallah di bumi Adam ini dipisah dengan Hawa. Waduh, sudah dipisahkan dari sorga. Dipisahkan juga daripada siapa? Hawa, kekasihnya. Pisahkan. Dalam kisah Israiliyat, punten, saya sampaikan, kalau ibu bapak mendengar kisah Israiliyat, iya, kisah yang datang dari Bani Israel, percaya 100% tidak. Tidak percaya 100% tidak. Selagi kisah ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, dan tidak ada keterangan dari Quran atau hadis, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, ibu bapak hadapi di tengah-tengah saja, tapi boleh dijadikan maraji. Maraji itu apa? Boleh dijadikan referensi. Iya. Tapi kalau kisahnya bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, talak. Tapi kalau tidak bertentangan, boleh dijadikan maraji. Tapi 100% percaya tidak. Dibuang jauh-jauh tidak. Kenapa? Karena ini adalah kisah Israiliyat. Ini ketika kita menghadapi kisah Israiliyat. Simpan bunda, ayahanda, sahabat-sahabat live dimanapun berada. Adam diturunkan di India. Subhanallah. Adam turun di India. Hawa turunnya di Jeddah. Maka Jeddah itu ya nenek. Nenek Jeddah itu. Jeddah itu ya nenek. Artinya, makanya kalau dulu masih zaman taksi dari Mekah ke Jeddah, taksi bilangnya Jeddah, Jeddah. Judah, Jeddah. Ya artinya nenek. Memang Hawa turunnya di sana. Hawa, Jeddah. Adam, India. Jauh nggak kira-kira tempat ini? Jauh banget. Dua-duanya saling merindukan, dua-duanya saling ingin jumpa, dua-duanya kangen, dua-duanya sakit hati, dua-duanya berdosa. Suami istri, ingat itu. Ini suami istri yang terjebak dengan tipu daya iblis gara-gara membuka komunikasi dengan iblis. Kenapa? Karena kalau membuka komunikasi dengan iblis itu dahsyat. Dahsyat sekali efeknya. Gak usah buka komunikasi kecil apapun dengan iblis. Sampai hari ini, iblis bisa datang ke rumah kita komunikasi dengan iblis. Gara-gara apa? Gara-gara HP, gara-gara wifi, gara-gara internet, gara-gara apa lagi namanya. Tontonan-tontonan yang ada. La haula wala quwata illa billah. Begitu ngelihat apa ini adalah bisikan, jangan diklik. Ketika ini adalah bagian daripada bisikan iblis, jangan dilihat, jangan dibaca. Karena apa? Karena hal ini bisa jadi, ini adalah bisikan iblis untuk masuk menegur Anda, menyapa Anda, lalu Anda buka. Sebenarnya Anda sedang komunikasi dengan iblis. Iblis bisa saja komunikasi dengan kita. Bisa lewat HP, bisa dengan lewat salah kirim, bisa dengan internetnya, bisa dengan wifi-nya, bisa dengan Instagramnya, bisa dengan Facebooknya, bisa dengan apa. Punten. Instagram kan banyak. Kalau mau lihat apa saja, bisa di situ. Facebook bisa lihat apa. Internet bisa lihat apa saja. Itu bisa jadi sebagai sapaan iblis kepada Anda. Maka jangan pernah buka dengan iblis sekecil apapun komunikasi. Walaupun hanya selubang jarum. Anda berkomunikasi dengan iblis satu lubang jarum nanti akan jadi besar. Dan ingat, jangan pernah meremehkan dosa. Ini kan dosa kecil. Ini kan dosa kecil. Ingat. Jangan pernah berpikir Anda ini dengan dosa kecil atau dosa besar. Tapi pikirkan kepada siapa Anda berbuat dosa. Ulangi lagi ini. Mudah-mudahan jadi pegang dalam hati kita ini. Jangan lupakan. Jangan pernah berpikir ini dosa besar atau dosa kecil. Tapi pikirkan kepada siapa Anda berbuat dosa. Anda berbuat dosa sama Allah yang kasih rizki pada Anda, yang kasih kehidupan pada Anda, yang kasih suami pada Anda, yang kasih istri kepada Anda, yang kasih anak kepada Anda, yang Allah taburi kenikmatan-kenikmatan buat Anda, lalu Anda berbuat dosa. Kepada Allah lah Anda berbuat dosa. Maka pikirkan Anda tuh berbuat dosa sama Allah. Jangan berpikir dosa kecil atau dosa besar. Jangan. Anda berbuat dosa itu sama Allah. Jadi jangan memikirkan ini dosa kecil. Tidak. Tapi pikiran ilaman asaita. Kepada siapa Anda berbuat dosa. Kalau sudah meremehkan dosa, hati-hati iblis tuh sifatnya dan gerakannya. Lalu Adam, lihat-lihat, kalau sudah suami istri, Adam tidak pernah menyalahkan istrinya, istri tidak pernah menyalahkan Adam, tidak pernah begini nih. Selama turun ke bumi, nggak pernah gini. Ya Allah, aku ini turun ke bumi makan buah huldi gara-gara Hawa. Nggak ada.
Gara-gara Hawa, atau Hawa mengatakan, iya lagian Adam juga nggak larang aku. Nggak ada salah-salahan, nggak ada. Kalau sudah suami istri, apapun yang terjadi, Anda tanggung berdua. Itu adalah dahsyatnya dalam rumah tangga. Coba doanya bagaimana? Adam, Hawa, doanya begini kan? Rabbana dzalamna, kami kan? Ya Allah, kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Kami telah melakukan kekeliruan kepada kami. Tidak, aku berbuat dosa. Aku yang telah melakukan. Tidak aku, tapi kami. Adam berdoa untuk dirinya dan untuk Hawa. Adam minta ampun untuk dirinya dan untuk Hawa. Hawa minta ampun untuk Hawa dan untuk Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dahsyatnya. Iya, subhanallah. Doanya itu luar biasa, sangat luar biasa. Maka Allah katakan, Adam, iya, setelah Allah terima tobatnya, lalu mengatakan dalam Al-Quranul Karim, fataba, Allah terima tobatnya. Ingat, saya tanya, kira-kira apakah Adam ingin kembali ke sorga? Nggak usah dijawab, Abi Maki, itu mah tahu. Kenapa? Pasti Adam pengen balik ke sorga. Betul. Ya. Apakah Adam pengen ketemu dengan Hawa? Pasti. Hawa pun begitu? Pasti. Tapi kenapa Adam doanya tidak begini? Ya Allah, balikin aku ke sorga. Ya Allah, temukan aku dengan Hawa. Kenapa doanya nggak begitu? Iya, nggak begitu Adam doanya. Terus apa doanya? Doanya minta ampun pada Allah. Karena apa? Karena Adam tahu yang menyebabkan dirinya terusir dari sorga dan yang menyebabkan dia terpisah dengan Hawa itu dosanya. Maka ketika dosanya diampuni, maka semua akan dikembalikan. Iya. Yang menyebabkan kehilangan nikmat di dalam diri kita itu adalah dosa. Hati-hati, hati-hati. Sekali Anda berbuat dosa, Anda sudah siap kehilangan nikmat. Satu kali Anda berbuat dosa, sudah siap kehilangan nikmat. 2 kali 2 nikmat, 3 kali 3 nikmat, 4 kali 4 nikmat. Dosa terus dilakukan, nikmatnya hilang. Maka Adam ingin kembali ke sorga dan ingin jumpa dengan Hawa. Cukup satu permohonannya apa? Ampuni dosaku. Jika engkau ampuni dosaku, maka engkau akan kembalikan aku ke sorga. Dan engkau akan jumpakan aku dengan Hawa. Kenapa? Karena punten, satu masalahnya, dosa. Cek sekarang. Kita kan punya cita-cita banyak, punya keinginan banyak, punya harapan banyak. Punten, mana mungkin cita-cita kita, harapan kita akan terkabul kalau masih ada dosa yang belum kita minta ampunkan pada Allah. Perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah, maka cita-citamu akan segera tercapai. Iya. Maka keinginanmu akan segera tercapai. Renungkan ayahanda bunda, renungkan anak-anak kita, renungkan semuanya, istri kita, suami kita. Pak, kita kan pengen ini, hindari dosa. Iya, hindari dosa. Iya, gara-gara dosa itu yang membuat Anda menjadi kesulitan untuk meraih kesuksesan. Simpan baik-baik. Iya. Maka saat itu Allah katakan, hai Adam, aku terima tobatmu dan aku akan temukan engkau dengan Hawa. Bahagia Adam. Aku akan jumpa dengan Hawa. Masya Allah. Di mana aku akan jumpa dengan Hawa? Jumpalah engkau nanti di mana? Jumpalah engkau nanti di Ardil Arab. Arab itu padang pasir. Pergilah ke Arab. Arab itu padang pasir. Maka berangkatlah ke padang pasir. Siapa? Adam dari India jalan ke padang pasir. Lalu Adam bertanya, apa yang harus aku lakukan di padang pasir? Ingat di pertemuan malam, siapa yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah? Malaikat. Ya kan? Malaikat. Maka apa yang disampaikan oleh Adam? Ya Allah, apa yang harus saya lakukan di tanah Arab ini? Allah jawab, Adam, cari di sana ada rumahku, maka begitu engkau ketemu dengan rumahku, kau dirikan, engkau tinggikan pondasi yang telah didirikan oleh malaikat. Kau tinggikan pondasinya. Maka berangkat Adam kemana? Berangkat ke Ardul Arab. Jalan dari India sampai. Ya, Adam tingginya itu subhanallah 60 dhira, situna dhira'an fis sama. Kalau beberapa ulama mengatakan dhira'nya, kalau dhira' kita, kalau dhira' saya nggak 1 meter. Tapi kalau dhira'nya Adam mungkin segininya berapa. Tapi kalau dhira' rata-rata para ulama mengatakan 1 dhira' 1 meter. Berarti kalau 60 dhira' 60 meter. 60 meter. Masya Allah. Iya. Lalu lebarnya ini 4 dhira' berarti ya sekitar 4 meter. Subhanallah.
lebarnya, tingginya Adam. Masya Allah luar biasa. Bagaimana? Dan punten, dari mulai Adam tinggi itu, dengan zaman Adam makin kecil, makin kecil, mengecil, 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 mengecil. Subhanallah. Tapi nanti ketika di sorga, ketika kita di sorga, tinggi kita sama dengan tingginya Adam. Masya Allah. Mungkin ada teman-teman sambil nanya, bercanda. Kenapa kita makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil? Iyalah. Kenapa? Buminya tetap, orangnya makin banyak. Bayangkan, kalau kita tingginya kayak Adam, Jakarta macetnya kayak apa? Mobil harus segede apa? Iya. Untung aja di kecil. Makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kenapa? Karena apa? Karena buminya tetap, penghuninya banyak. Maka dikecilin, biar muat bumi ini gitu. Biar muat bumi ini. Wallahu a'lam. Iya. Tapi yang jelas itulah kenyataan yang sangat luar biasa. Maka jalan ketemu, datanglah ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Adam tanya, ya Allah, mana yang harus aku dirikan? Jawab, ini adalah yang harus engkau dirikan. Apa? Pondasi yang telah didirikan oleh malaikat. Maka Adam kembali meninggikan pondasi yang didirikan oleh malaikat. Ditinggikan oleh Adam. Berarti Adam yang pertama kali meninggikan pondasi Ka'bah. Adam yang pertama kali meninggikan pondasi Ka'bah. Adam yang pertama kali meninggikan pondasi Ka'bah. Ditinggikan pondasi Ka'bah. Masya Allah, siapa? Oleh Adam alaihissalam. Ditinggikan pondasi Ka'bah. Dahsyat sekali. Luar biasa. Ditinggikan pondasi Ka'bah. Hanya itu saja. Belum. Setelah ditinggikan pondasi Ka'bah, lalu Allah katakan, Adam, jumpalah engkau dengan istrimu. Di mana? Di satu tempat yang ditunjukkan oleh Allah. Dan Hawa berjalan dari Jeddah Mekah nggak terlalu jauh, 80 kiloan. Atau paling jauh-jauh 100 kilometer. India, Jeddah, India, Mekah, jauh. Iya. Sampai akhirnya jumpalah di Arafah. Begitu jumpa Adam dan Hawa di Arafah, Masya Allah, bahagia dua-duanya. Kenapa dikatakan Arafah? Karena Arafah itu artinya saling mengetahui. Atau Arafah itu memahami, mengetahui. Kenapa? Memahami kekeliruan mereka masing-masing. Kenapa harus ke bumi? Karena kita keliru. Mengetahui harus bagaimana apa yang dikerjakan di bumi, itu mengetahui. Mengetahui apa akan kemana kita kembali, itulah yang namanya saling mengetahui. Maka jumpalah di Arafah. Kalau di Arafah ada Jabal Rahmah, itu bukan di situ jumpanya. Jabal Rahmah, disitulah jumpanya Adam dan Hawa. Tidak ada satu nas. Tidak ada satu keterangan Adam dan Hawa jumpanya di Jabal Rahmahnya. Tapi Jabal Rahmah itu tempat khutbah wadahnya Rasulullah. Tapi jumpa di Arafah ada. Tapi di Jabal Rahmah tidak ada. Bersatulah Adam dan Hawa. Mulailah hidup di dunia. Masya Allah. Ya. Bareng Adam dan Hawa di bumi ini. Tinggal di bumi ini. Hidup bersama siapa? Adam dan Hawa. Ketika tinggal Adam dan Hawa, mulailah punten lembaran baru hidupnya Adam dan Hawa, karena Allah berikan apa? Keturunan. Iya. Keturunan buat siapa? Buat Adam dan Hawa. Masya Allah. Punya keturunan. Adam itu dan Hawa setiap lahir dua. Setiap lahir dua. Laki perempuan tahu aman. Artinya ada siap lahir laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Seperti itu. Iya. Sampai lahir banyak putra-putrinya Adam dan Hawa. Namun untuk saya singkat kisahnya. Pertama lahir itu Qabil dan saudari perempuannya. Habil bersama saudari perempuannya. Lahirlah. Subhanallah, itu yang paling besar. Saya sampaikan, Qabil dan Habil. Ini adalah dua anak yang dicintai oleh Adam dan Hawa. Dan juga Qabil dan Habil punya adik perempuan. Nah, sudah mulai tumbuh dewasa Qabil dan Habil ini. Apa yang terjadi kepada Qabil dan Habil ini? Masya Allah, Qabil punya hobi. Iya, Qabil ini hobinya adalah bercocok tanam. Habil hobinya adalah menggembala. Gitu, Masya Allah. Qabil hobinya bercocok tanam, gandum semuanya, tanaman-tanaman. Habil hobinya peliharaan binatang, dipeliharaan. Masya Allah, peliharaannya banyak. Punten, saat itu mulailah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini untuk dua.
Dua anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Ya. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal ya minal akhar. Subhanallah. Bagaimana ceritanya nih? Saya sampaikan. Ingatlah dua kisah anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil dan Habil sudah sukses, yang namanya Qabil sudah bisa untuk memelihara tanaman. Habil sudah bisa memelihara daripada binatang ternak. Ingatlah ketika Allah meminta kepada Qabil dan Habil, dua anak Adam ini, untuk berkurban. Berkurban itu apa? Untuk berkurban. Berkurban itu untuk taqarrub kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia kerjakan, hasil dari apa yang dia lakukan. Qabil, ya tanaman, berarti kurbanlah dengan tanaman. Habil, punten. Apa Habil ini? Habil ini juga berkurban. Dengan apa? Dengan ternak. Maka saat berternak ini, Qabil mempersembahkan hasil tanamannya, berpikir, kata Habil, aduh saya yang capek-capek, saya yang nanam, saya yang nyiram, saya yang itu, saya yang ini, ya udahlah, saya kasih yang biasa aja lah untuk Allah ini, untuk kurban ini biasa aja dikasih. Habil, ini persembahan untuk Allah ini, kan saya semuanya dari Allah, hidup dari Allah, nikmat dari Allah, kambing semuanya bisa begini dari Allah, saya harus mempersembahkan yang paling bagus untuk Allah. Itu dia, beda kan gaya pikirannya kan. Qabil berpikir biasa saja, Habil berpikir yang paling bagus. Disimpan punya Qabil di gunung, punya Habil di gunung. Beda gunung, beda disimpan punya Qabil, tanaman disimpan di sini, Habil disimpan di sini. Ternyata punten, apa? Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu diterima, satu tidak. Yang diterima itu diambil oleh apa? Semacam halilintar, wallahu alam, diambil jebret, diambil, hilang. Kambing. Yang tidak diterima punya Qabil karena mempersembahkan sesuatu yang tidak baik. Apa penyebabnya? Pelit. Pelit. Subhanallah. Pelit. Qabil pelit, Habil tidak. Nah, sekarang kita punya lagi apa? Penyakit. Penyakit apa? Maksudnya yang membuat dosa tadi kan iblis 3 ya. Adam 1 ya. Ada lagi satu nih penyakitnya nih. Ada lagi nih pembuat dosa apa? Pelit. Pelit itu membuat kita dosa. Pelit itu membuat kita dosa. Naudzubillah. Berarti kalau ada yang namanya manusia pelit, emang sih kenapa ada dari sononya turunan Qabil itu mah. Kalau orang mau infak mikir-mikir, akhirnya yang asal-asal aja itu Qabil itu. Habil tidak, yang terbaik untuk Allah karena ini dapat dari Allah. Sekarang tinggal kita pilih mau gaya Qabil, mau gaya Habil, itu aja. Iya. Mau gaya Qabil, mau gaya Habil. Akhirnya nih Qabil ini begitu tidak diterima, bukan introspeksi diri. Bukan berpikir, aduh saya salah, kenapa saya kasih yang gak bagus? Ya Allah, bagusnya kayak Adam, langsung, ya Allah maafkan aku, ya Allah, saya tobat, saya ini pelit, selesai urusan. Tapi saat Qabil tahu kurbannya tidak diterima, iblis langsung memberikan, punter, kalimatnya, virus yang pernah dimiliki dan selalu dimiliki iblis apa? Hasad. Ditiupkan hasad dalam tubuh siapa? Dalam hati siapa? Qabil. Lalu Qabil mengatakan kata-katanya, ucapannya apa kata Qabil? Apa kata Qabil? Dia mengatakan, oh, kenapa dia diterima aku tidak? Apa hebatnya dia? Apa kerennya dia? Saya kan juga bagus, punya saya juga bagus gini. Bukan introspeksi, malah hasad yang ada. Na'udzubillah. Sehingga tingkat hasadnya, apa yang diucapkan oleh Qabil kepada Habil, la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Tuh, kalau sudah tingkat hasad bisa membunuh.
Mengerikan sekali. Orang kalau sudah hasad bisa ngadu domba, bisa ghibah. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, ya. Iblis ini mewariskan kepada manusia sifat yang sangat mengerikan, di antaranya sifat hasad. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi kepada siapa? Apa yang terjadi kepada Qabil ini? Bukan introspeksi diri, malah benci kepada siapa? Kepada Habil. Akhirnya tingkat kebencian itu, punten untuk singkatnya karena waktu, ya. Waktu sudah jam berapa ini? Jam 5-6 menit, ya. Kita berapa waktu menit lagi? Apa terjadi? Dilemparnya oleh Qabil kepada Habil dan wafatlah Habil. Begitu Habil wafat, kaget. Waduh, ini kenapa wafat? Waduh, bagaimana ini? Kabur. Siapa yang kabur? Qabil. Bawa istrinya. Kabur dia. Pergi dia. Kabur. Meninggalkan Adam. Iya. Meninggalkan Adam. Kabur. La haula wala quwata illa billah. Dan bingung. Ini bagaimana caranya untuk membawa, sementara pas kabur istrinya dibawa. Lalu apa? Habil pun digusur-gusur dibawa. Kenapa? Ini jenazah diapain, seperti apa dan bagaimana? Maka saat itulah Allah perlihatkan ada yang namanya apa? Ghurab. Ghurab itu gagak, berantem sampai satunya mati, ya. Saat itu Ghurab ini apa? Satu saudaranya mati, maka Ghurab itu menguburkannya. Dalam Al-Quran digambarkan. Maka saat itu apa? Maka saat itu Qabil melihat dengan mata, oh ini saudaraku harus dikubur. Maka dikuburlah. Namun setelah kubur, pergilah. Siapa? Qabil bersama siapa? Istrinya. Pergi. Meninggalkan Adam, meninggalkan Adam. Kemana? Ke satu tempat, yang mana tempat ini nanti menjadi satu tempat sumber daripada jahiliyah ula. Sampai Al-Quran mengatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hai Rasulullah, jangan engkau ikuti, umatmu juga jangan mengikuti tabarruj. Tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Tuh, jahiliyah yang pertama tuh turunannya siapa? Qabil. Jahiliyah pertama, tabarruj. Nanti keturunan-keturunan tabarruj. Wah, buka aurat segala macam. Keturunan Qabil lah yang menjadikan punten-punten zina di sana, itu semua di sana, mengerikan semuanya. Itu di turunannya Qabil. Iya, seperti itu. Mungkin tidak bisa untuk membahasnya lebih lanjut lagi. Namun itulah Qabil. Kita kembali lagi ke Adam. Iya. Di Adam alaihissalam, begitu melihat ketahuan kalau diberitahu kalau Habil telah wafat, sedihlah Adam. Adam sedih. Kenapa? Karena ya bagaimana tidak sedih? Kenapa? Karena yang namanya anak yang dibanggakannya wafat. Maka saat itu Allah kasih hadiah. Kasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ala khilafil ulama dalam kisah ini. Namun untuk singkatnya, Adam dikasih putra hadiah dari Allah. Apakah saat itu Hawa dengan cepat hamil lalu melahirkan, maka terlahirlah seorang laki-laki namanya Syith. Syith itu adalah putra Adam. Tapi artinya Syith itu hibah. Hibatullah artinya hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Seakan-akan pengganti daripada siapa? Pengganti daripada Habil itu adalah Syith. Subhanallah. Dan hiduplah Adam bersama keluarganya, bersama Syith. Subhanallah. Bahkan punten, cucunya Adam itu bisa melihat lebih ratusan cucunya. Ratusan cucunya Adam. Subhanallah. Banyak sekali. Punten, kalau tidak keliru, cucu yang ke-10 atau cucu yang ke-9 itu Nabi Allah Idris alaihissalam. Dan Idris alaihissalam berjumpa dengan Adam. Ngeliat kakeknya itu. Nabi Allah Idris. Masya Allah. Nabi Idris itu indah sekali, luar biasa. Sedikit nanti kita akan buka ya kalau ada kesempatan ya. Namun yang jelas Adam hidup bersama siapa? Bersama para cucu-cucunya. Hidup, Masya Allah, itulah kehidupannya Adam. Sementara Adam bersama Syith hidup di sini. Lalu Qabil bersama keturunannya di sana, kumpul di sana, hidup dalam satu tempat ya. Dan tempat yang oleh pegunungan. Di sana juga ada yang namanya air juga tetap di sana, kehidupan juga kumpul di sana, tapi tidak bersatu. Namun di sana kehidupan, di sini ada kehidupan. Dibimbing seorang nabi, ya, dibimbing oleh putra nabi. Siapa? Ya Qabil. Punten, saya lanjutkan. Maka saat itulah Syith menjadi pengganti daripada Habil. Karena apa? Hadiah dari Allah untuk penggantinya Habil, agar Adam tidak bersedih. Sampailah di situ.
Saya lanjutkan untuk mempercepat. Ya. Saat itulah sampai punten dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dalam kenyataannya bahwa innallaha anzala mi'atu sahifah wa arba'atu suhuf ala syith. Iya. Punten, ulangi lagi. Innallaha anzala mi'atu sahifah wa arba'atu suhuf ala syith khamsina sahifah. Allah, kata Rasulullah SAW, Allah menurunkan 100 mushaf, 100 sahifah dan 4 mushaf. Iya, suhuf, lembaran maksud saya. Dan Allah berikan kepada Sis itu adalah 50 sahifah, 50 mushaf kepada Sis. Berarti beliau juga seorang nabi yang diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Hiduplah Sis bersama Adam, bersama Idris pun pernah melihat Adam, sampailah pada waktu yang telah tertentukan. Apa? Wafatnya siapa? Adam. Adam saat itu dalam keadaan sakit. Iya. Dalam keadaan sakit di usia kira-kira 960 tahun. Walaupun sudah 960 tahun di bumi, tapi Adam masih ingat tentang keindahan sorga, masih ingat dengan anggur sorga, masih ingat dengan delima sorga, masih ingat dengan buah-buahan sorga. Nih Adam manggil cucu-cucunya, "Cuk, sini semuanya, cucu-cucuku semua sini. Sini." Adam sudah sepuh. "Ada apa wahai Nabiullah Adam?" Adam jawab, "Kalian pergi semuanya, aku ingin buah-buahan sorga. Pergi sana, aku ingin buah-buahan sorga. Pergi sana, aku ingin buah-buahan sorga." Cucu-cucunya tahu dari mana buah sorga, gimana cara dapatnya, nggak bisa. Tapi demi untuk mengikuti kata-kata Adam, "Yuk keluar aja." "Baik kakek, ya baik, aku akan pergi." Pergi cucu-cucunya. Iya, padahal apa? Padahal punten. Ya itu hanya untuk untuk melaksanakan perintah keinginan Adam saja, pergi aja. Anak cucu-cucunya pergi aja. Kenapa? Karena pengen itu ya berangkat aja. Yang penting jangan sampai nggak ada, tidak mau untuk menyakiti. Nggak bisa, takut menyakitinya. Ya udah, pergi aja. Subhanallah, kejadian luar biasa ya. Ini sekedar intermezzo sedikit nih, ataupun cerita saya dulu. Waktu uminya Maki lagi hamil pertama kali dengan Maki, kan di Mekah tuh lagi ngidamnya tuh, dia minta sama saya tuh aneh-aneh, minta kelapa muda. Aduh, di Mekah cari kelapa muda di mana gitu, susah waktu itu, warung Jawa juga susah. Tapi nggak mungkin saya akan mengatakan tidak, nggak ada, nggak bisa, nggak. Saya ngambil konsep Nabi Adam, saya katakan siap nih, berangkat. Saya keluar rumah, tapi saya nggak kemana-mana. Cuma ya gimana, mau nanya ke siapa? Ke siapa? Saya keluar rumah, cuma datang ke satu warung, habis itu nggak ada, saya i'tikaf aja di masjid, belajar aja di masjid. Kira-kira sholat asar saya di sana, menjelang maghrib saya datang. Gimana? Nggak dapat. Lalu uminya bilang, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada mas. Besoknya lagi pengen duren. Subhanallah, duren nyari di mana? Saya katakan, nggak bisa, nyari di mana? Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya katakan, siap, besok saya cari ya. Iya, besok saya cari ya. Saya keluar dari rumah, saya nyari duren, berangkat nyari duren dulu. Tapi bukan kemana-mana, emang nggak ada kemana. Saya datang ke warung, berapa warung nggak ada, langsung saya kemana? Ke masjid. Saya diam di masjid biar kelihatan saya lama gitu nyarinya. Padahal lamanya i'tikafnya di masjid. Sambil belajar, pulang gimana? Nggak ada. Tapi udah saya bilang kok sama uminya Maki, kalau seandainya saya ini nyarinya cuma begitu aja dan dia sudah minta maaf, nggak ada masalah. Ini konsep daripada Adam alaihissalam. Ketimbang apa? Ketimbang kita akan bilang mengatakan nggak ada, nggak bisa, berangkat aja dulu, cari aja, usaha dulu. Nah pas dia keluar, tiba-tiba ada malakul maut. "Hei anak cucu Adam, mau kemana?" "Ini saya disuruh." "Suruh apa?" "Nyari itu." Dia bingung, nyari apa? "Nyari buah-buahan sorga." "Ah, buat apa nyari buah surga? Itu ada mau." "Percuma, aku ini malaikatul maut, diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa Adam." Lalu kata cucu-cucunya, "Oh gitu? Iya. Sekarang iya. Ya, Adam ada di dalam." Maka subhanallah, malaikatul maut bersama cucu-cucunya Adam masuk. Tiba-tiba datang, "Assalamualaikum ya Adam." "Waalaikumsalam." "Hai Adam, aku malakul maut. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Jika engkau ini ingin hidup, iya, maka aku akan kembali kepada Allah. Tapi jika engkau ingin..." Oh, ini salah satu daripada kekhususan Nabi. Saya pernah sampaikan tadi malam, salah satu dari kekhususan Nabi itu tidak ada Nabi ketika mau wafat kecuali Nabi itu apa coba? Kecuali Nabi itu apa? Ditanya oleh malaikat, maunya bagaimana? Nabi Adam ditanya, "Engkau mau wafat?"
Apa bagaimana? Subhanallah. Masih ingat nggak tadi? Ya, sahabat-sahabat live. Masih ingat nggak? Waktu Adam menghadiahkan usianya untuk Nabi Daud. Berapa tahun? 40 tahun dihadiahkan kan? Dihadiahkan 40 tahun. Adam lupa itu. Adam masih kepikir usianya 1000 tahun. Begitu malaikat, aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Lalu kata Adam, tunggu dulu. Aku yang saya ingat ini Allah katakan usiaku 1000 tahun loh. Ini kan baru 960 tahun. Masih 40 tahun lagi. Lalu malaikat bilang sama, ya Allah, apakah benar 1000 tahun? Ini kan baru 940 tahun, 60 tahun. Ini kan baru 960 tahun. Dijawab dengan indah kata-katanya, apa kata Allah? Benar malaikat, 1000 tahun tadinya, tapi telah dihadiahkan kepada Daud 40 tahun. Jadi usianya sekarang tinggal 960 tahun. Maka habis waktunya. Ini sekarang 960 tahun. Ambil nyawanya. Adam, ingat nggak kata Allah kamu telah hadiahkan 40 tahun kepada Daud? Apa kata Adam? Enggak. Kapan aku hadiahkan? Enggak. Aku enggak pernah hadiahin kepada Daud, enggak pernah. La haula wala quwata illa billah. Lupa Adam, faja'ida Adam kekeh, enggak ingat, lupa Adam lupa, asli lupa Adam. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi saat Adam lupa ini? La haula wala quwata illa billah. Allah katakan, ya ayyuhal insan, hai makhluk pelupa. Jadi insan itu sifat kita. Namanya kita bashar. Kita ini bashar. Iya, nama kita tuh bashar. Tapi sifat kita pelupa. Kayak namanya cabai, tapi sifatnya pedas. Namanya es, sifatnya dingin. Namanya api, sifatnya panas. Nah, gitu kan? Namanya bashar, tapi sifatnya pelupa. Sifatnya pelupa. Subhanallah. Nah, dikatakan dengan ucapan yang sangat luar biasa, kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hei Adam, kamu lupa ya? Enggak lupa. Dibilang, ya Allah, terus bagaimana? Adam lupa. Allah katakan, tetap ambil nyawanya. Dosa enggak? Enggak, karena dia lupa. Maka tetap kekeh diambil nyawanya. Tapi begitu mau diambil nyawanya, Hawa datang, menempel ke Adam dengan mata. Jangan diambil dulu Adam, jangan diambil dulu Adam. Kata Hawa, jangan diambil dulu Adam. Lalu kata Adam mengatakan, Hawa, jangan sampai terjerumus 2 kali. Dulu kita terjerumus karena makan buah khuldi. Kita berdua gara-gara apa? Tidak taat kepada Allah. Janganlah berbuat sekali lagi kepada kita berdua. Jangan. Hawa, ikhlaskan. Hawa, ikhlaskan. Ini Allah yang memanggil. Maka Hawa melepaskannya. Astagfirullah, iya ya. Dulu gara-gara aku juga yang metik dulu itu. Maka sekarang tidak lagi untuk berulang. Silahkan Adam, wafatlah Adam. Masya Allah. Ya, saat Adam wafat diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan setelah Adam wafat? Dikafankan lalu dikuburkan. Dikuburkan Adam. Siapa yang menguburkannya? Cucu-cucunya. Termasuk Idris pun menyaksikannya. Dan saat itulah Syith, ia memegang kendali daripada Adam. Makanya kalau dikatakan Adam, ada Nabi Syith, baru Nabi Idris. Iya. Tapi Syith alaihissalam ini adalah hidup setelah Adam alaihissalam. Tidak lama baru Idris. Saya akan mengambil punten hikmah yang ada dalam kenyataan ini. Punten. Dari kisah Adam yang ada. Coba renungkan dari awal. Dari tadi malam kita lihat. Walaupun saya sampaikan dengan singkat. Begitulah kejadiannya. Allahu Akbar. Kita sekarang punya ilmu tentang kisah Nabi Adam. Apa yang ada? Ternyata sudah dipastikan. Sampai hari ini yang namanya musuhnya manusia itu adalah iblis. Jangan pernah membuka komunikasi sekecil apapun dengan iblis. Contoh yang paling keren untuk tidak membuka komunikasi dengan iblis siapa? Nabi Ibrahim. Itu contoh paling keren. Untuk singkatnya saja. Nabi Ibrahim digoda sama iblis? Tidak bisa. Iya, Nabi Ibrahim Hajar digoda sama iblis? Nggak bisa. Ismail digoda sama iblis? Tidak bisa. Semua menutup tanpa ada jawaban. Sampai mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar tempat jumrah. Kenapa? Itu menghindari daripada komunikasi dengan iblis. Sekali berbuka ataupun sekali membuka komunikasi dengan iblis, hati-hati. Kesulitan akan didapatkan. Untuk siapa? Untuk keluarga tersebut. Ulangi lagi. Subhanallah.
untuk dicamkan baik-baik juga. Lalu akhirnya sis ini hidup dalam setempat. Punten, siapa namanya? Qabil hidup dalam setempat. Habil tidak ada. Dan di zaman Nabi Idris lah. Di zaman Nabi Idris lah kejadian apa yang terjadi. Subhanallah. Tapi punten, di zaman Nabi Idris, di zaman Nabi di zaman Sis, zaman Idris, maksiat itu ada. Yang tidak ada adalah maksiat syirik. Syirik tidak ada. Iya. Kalau syirik tidak pernah ada. Tapi punten, kalau yang namanya perbuatan selain syirik ada. Ada. Terutama saya singkat nih. Karena tadi saya sudah singgung Jahiliyatul Ula. Simpanlah keindahan, kebaikan yang dipimpin oleh Sis. Dan dipimpin nantinya oleh Idris. Lihat dalam keadaan indah. Sekarang kita berangkat ke siapa? Ke keturunannya Adam yang pergi jauh. Siapa tadi? Qabil. Qabil ini berkembang di situ keturunannya. Dan sudah jadi tabiat manusia. Ada yang senang tinggal di puncak, di gunung. Ada yang senang tinggal di bawah. Beratus tahun hidup demikian. Ada yang senang tinggal di puncak. Ada yang senang tinggal di bawah kaki gunung. Jauh dari bawah sini tuh. Seakan-akan jadi dua kabilah besar. Disebutnya ahli bukit, ahli puncak, ahli gunung, dan ahli wadi. Wadi itu lembah. Ada yang di lembah, ada yang di bukit. Seperti itulah tinggal. Jadi ada dua kabilah besar. Tapi sama-sama itu dari siapa? Qabil. Punten, simak baik-baik. Ada satu hal yang luar biasa. Setelah beratus-ratus tahun mereka hidup ini, yang pada di atas tinggal qadarullah. Laki-lakinya pada ganteng tapi perempuannya kurang cantik. Yang tinggal di atas. Laki-lakinya ganteng-ganteng tapi perempuannya kurang-kurang cantik. Tapi tinggal di bawah, yang tinggal di bawah, laki-lakinya biasa tapi perempuannya cantik-cantik. Perempuannya cantik-cantik. Maka dua ini berusaha. Bagaimana caranya ya ingin mendapatkan dari sini perempuannya ini, bagaimana cara mendapat laki-laki sini. Sementara yang namanya qabilah kan kekeh dengan ini dengan yang atas dengan atas, bawah dengan bawah. Maka punten setan mulai untuk menggodanya. Bagaimana caranya? Setan mengatakan, cobalah ya, laki-laki ini suka turun ke bawah hanya untuk apa? Hanya untuk menatap keindahan daripada wanita yang di bawah. Wanita yang di bawah pun bagaimana caranya agar laki-laki pada datang ke bawah, dan mudah-mudahan laki-laki perempuan pun senang sekali melihat apa? Keindahan daripada laki-laki yang ganteng itu. Maka disitulah setan mencoba untuk apa? Mencoba untuk, punten bahasanya, mulailah setan di situ memberikan bagaimana caranya agar pada laki-laki turun ke bawah. Dengan apa? Dengan yang namanya nyanyian-nyanyian dan lagu-laguan yang membuat orang terbengkalai dalam pikiran yang aneh-aneh. Mulailah di situ. Maka disitulah mengolah suara para wanita. Punten-punten, jogetnya wanita, menariknya wanita. Wow, wanita dilatih untuk pola suara. Wanita dilatih untuk yang namanya punten-punten. Pokoknya aurat dibuka, suara seenaknya, tingkah laku seenaknya, tertawa dibuat-buat, jalan dibuat-buat, dandan dibuat-buat, semuanya untuk lebih menarik. Maka akhirnya dari atas pada turun ke bawah, pada turun ke bawah, pada turun ke bawah. Dan disitulah mulai setiap malam ada terjadi penzinahan, segala macam, khamr, di situ segala macamnya ada. Tapi belum ada perbuatan syirik. Dan disitulah di zaman Idris alaihissalam, Allah, Idris ya Nabi Allah Idris, tolong benahi itu turunannya Qabil. Maka Idris berangkatlah ke sana untuk membenahinya. Itulah kisah singkatnya tentang turunannya Adam Qabil yang tinggal di sana. Dan Idris berjuang di sana. Dan Idris ini yang pertama kali menggunakan pakaian dengan rapi. Kenapa? Penjahit itu Idris. Tahu nggak Idris ini? Idris ini sekali memasukkan lubang jarum dengan tasbih subhanallah. Mengasal subhanallah, 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 subhanallah. Jadi Idris ini setiap, Masya Allah, anyaman tuh tasbih. Zikir, itulah Idris alaihissalam. Ini keutamaannya. Inilah kisah tentang Adam dan anak-anak Adam yang bisa saya sampaikan, alhamdulillah, dengan keterbatasan
ilmu dan keterbatasan waktu pula, kami hanya bisa menyampaikan singkat ini cerita punten. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di bumi ini dan di sorga, yakni adalah Adam alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan coba cek, kita bisa mengambil inspirasi apa saja yang terjadi saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan kita kelak di akhirat bisa jumpa dengan Adam alaihissalam dan bisa punten bertatapan wajah dengan Adam, karena pastikan kita kelak di sorga tinggi kita sama dengan Adam alaihissalam. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Ngidamnya begitu. Siap aja gitu. Gedein dikit. Jadi kalau tadi yang dibilang, kalau ada yang ayat saja, ada yang ibu saja, dan ada yang tanpa ayat tanpa itu, ini adalah Nabi Adam alaihissalam, insyaallah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan anak-anak bentuk Adam sebagai ahli surga dan ahli neraka pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Namun walaupun demikian kita tetap harus berikhtiar untuk selalu berbuat amal. Ingin meminta penangguhan di dunia ini untuk mendapatkan kesenangan di dalam hidupnya. Memang ada tiga sifat iblis yang mendasari, yaitu sifat hasad atau sifat iri, sifat sombong, dan sifat bohong. Naudzubillah, kalau ada indikator seperti ini dalam diri manusia, naudzubillah, itu karakteristik daripada iblis. Jadi ya, kalau Abi, terima kasih punten Abi, alhamdulillah episode kedua di part 2 ini telah kita laksanakan. Banyak sekali kisah-kisah yang diangkat dari Abi, dari kisah Nabi Adam alaihissalam, oleh guru kita. Abi juga tadi mati. Boleh Bi sedikit menerima ataupun memberi nasihat buat ayah juga yang ada di sini. Silakan Bi sedikit. Iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, ketika kita ini ingin dekat dengan Allah, maka dekat juga dengan kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah itu adalah para nabi dan para rasul. Maka ketika kita mengetahui tentang perjalanan kisah-kisah para nabi, maka kita semakin jatuh cinta kepada Allah dan kita akan semakin bermesraan dengan Al-Quranul Karim. Karena kisah-kisah para nabi ini semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah SAW, ingin memahami syariat Islam secara sempurna, secara kafah, tidak bisa dipisahkan daripada kisah-kisah para nabi. Jadi tolong keluarga besar daripada live ini, ajak keluarganya untuk mempelajari tentang kisah-kisah para nabi. Kisah atau dikatakan Qisasul Anbiya. Bahkan bukan hanya Qisasul Anbiya, tapi apa? Kisah-kisah yang berkaitan khusus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah barik fiik. Masya Allah. Terima kasih Abi. Masya Allah. Insya Allah silaturahmi ini tetap terjaga dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di waktu bahkan tentunya dengan waktu dan tempat yang lebih baik ya. Amin. Amin insya Allah. Amin. Baik ayah bunda sekalian yang dimanapun ayah bunda berada, insya Allah dengan demikian berakhirlah kajian kita pada kali ini. Namun saya kembali mau reminder untuk live series kita episode 4 Properti Quran ada lagi di hari Sabtu tanggal 23 Ramadan bertepatan dengan 16 2020 jam 1 siang. Pertama insya Allah kita bersama Ustadz Mantuzul Karnain kita akan membahas secara singkat daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Jadi jangan lupa hari Sabtu tanggal 16 jam 1 siang kita akan kembali lagi dengan membahas kisah-kisah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jazakumullah. Abi terima kasih punten Nabi. Iya. Salam untuk keluarga. Nabi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon maaf apabila banyak kekurangan penyelenggaraannya di Monimuka. Senang banget. Allah barik fiik. Bahagia banget. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, baiklah kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.